Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia. Saya dari kelas D 6A. Bersama dengan saya Ardila Ayu Octavia. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai struktur SKPL, Sistem Informasi Data Paluku, Kabupaten Jeneponto. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja rekan saya akan memaparkan materi yang akan kami bawakan. Baik, langsung saja. Deskripsi umum lingkup masalah. 1. Bagaimana membangun sistem informasi desa yang dapat membantu menyebarkan informasi desa. 2. Bagaimana membangun sistem informasi desa yang memetakan potensi desa Paluku. Tujuan pembuatan sistem: membangun sistem informasi desa yang dapat membantu menyebarkan informasi desa, membangun sebuah sistem informasi desa yang memetakan potensi desa Paluku. Tampilan dashboard meliputi 1. Beranda dashboard, 2. Data penduduk, 3. Data penerima bantuan, 4. Data pengaduan, 5. Data parameter, 6. Grafik bantuan, 7. Master data terdiri dari data bantuan, data user. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan ialah tahap communication. 1. Alasan pemilihan metode pengembangan ini yaitu untuk mengetahui kebutuhan layanan yang dibutuhkan masyarakat desa Kaluku untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan di desa Kaluku. Kelebihan tahap communication: tatap muka, umpan balik bersifat segera, melibatkan dimensi isi dan hubungan, verbal dan non-verbal, efektif dan mempengaruhi orang lain. Pola gilir komunikasi, jumlah partisipan, tujuan. Kekurangan komunikasi interpersonal ialah tidak dapat menjangkau khalayak luas, menimbulkan konflik interpersonal, menimbulkan kesalahpahaman, anonim, mengurangi kehadiran sosial, peluang interaksi, akurasi informasi, kekerasan interpersonal. Definisi istilah dan singkatan definisi, akronim, dan singkatan. Daftar definisi, akronim, dan singkatan ialah keyboard atau pares definisi. SKPL merupakan spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan server komputer yang menyediakan sumber daya bagi klien yang terhubung melalui jaringan internet. Internet merupakan istilah umum yang dipakai untuk menunjukkan network global yang terdiri dari komputer dan layanan servis sekitar 30-50 juta pemakai komputer dan puluhan layanan informasi termasuk email, FTP, dan World Wide Web, PHP, hypertext. Preprosesor merupakan bahan skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML dan banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis. Deskripsi kebutuhan perangkat lunak. Analisis kebutuhan bisnis. Pembuatan sistem informasi desa Kaluku tidak memiliki analisis kebutuhan bisnis karena implementasinya tidak mengarah ke bisnis. Analisis kebutuhan user. Analisis kebutuhan user terdiri dari halaman login, user interface yang baik atau mudah digunakan, menyediakan feedback. Analisis kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang merupakan penjelasan secara terinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, yang termasuk kebutuhan fungsional pada sistem informasi desa, yaitu menampilkan data kependudukan, menampilkan data penerimaan bantuan, menampilkan data grafik, menampilkan data laporan untuk penerima bantuan.
Analisis kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional yaitu perangkat keras, perangkat lunak, serta tenaga profesional. Operasional digunakan multi-platform, spesifikasi minimum komputer, kebutuhan memori minimum 256 MB, 3 GB alokasi hard drive, printer untuk mencetak laporan-laporan maupun yang lainnya. Keamanan sistem dilengkapi dengan paspor. Informasi digunakan untuk memberitahukan apabila password yang dimasukkan oleh pengguna salah. Baik, sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada rekan saya, Kurnia. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh rekan saya. Ada deskripsi sistem. Poin pertama itu ada deskripsi umum sistem. Dalam rancangan ini, penulis akan membuat sistem layanan kebutuhan desa dan lingkup yang dibatasi sebagai gambaran yang dapat mewakili sistem yang lebih luas. Kegunaan dari sistem kebutuhan desa dengan teknologi ini adalah untuk menangani masalah kebutuhan masyarakat layaknya di berbagai bidang. Selain kebutuhan utama dari sistem tersebut, disediakan juga fasilitas di mana disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bidang dan terdapat informasi seputar desa. Setelah mengetahui gambaran umum dari sistem ini, maka dapat ditentukan kebutuhan dalam perencanaan sistem. Pertama yang harus diketahui dalam diagram konteks dari sistem tersebut yaitu ada UML, Unified Modeling Language, dari sistem ini kemudian digambarkan entitas dari sistem dan terakhir diagram basis data. Di sini ada rancangannya, ada PC, laptop, internet dengan database. Poin kedua, deskripsi umum perangkat lunak. Kegunaan dari sistem kebutuhan masyarakat dengan teknologi ini untuk menangani permasalahan masyarakat seperti pembuatan KTP, pemenuhan fasilitas desa, dan lain-lain. Selain kegunaan utama dari sistem tersebut, disediakan pula informasi desa, di mana disesuaikan dengan hasil penelitian. Setelah mengetahui gambaran umum dari sistem ini, maka dapat ditentukan kebutuhan dalam perencanaan sistem. Pertama harus diketahui diagram konteks dari sistem tersebut, yaitu ada UML, Unified Modeling Language. Poin ketiga ada fungsi produk atau perangkat lunak. Fungsi dari produk ini, yang pertama itu ada fungsi logik, yang kedua ada fungsi ubah password, yang ketiga ada fungsi sampling data penduduk, yang keempat ada fungsi cari data penduduk, yang kelima ada fungsi tampil data penerima bantuan, yang keenam ada fungsi pengelolaan data parameter, yang ketujuh ada fungsi sampling data parameter, ke-8 fungsi hapus data penerima bantuan. Kemudian yang terakhir itu ada fungsi cari data pengaduan. Poin keempat ada karakteristik pengguna, yaitu mampu memahami penggunaan aplikasi yang berbasis web. Poin kelima ada batasan-batasan dalam pengembangan perangkat lunak aplikasi. Ada yang pertama ada kebijakan umum,
berpedoman pada tujuan dari pengembangan perangkat lunak aplikasi. Yang kedua ada keterbatasan perangkat keras. Di sini dapat diketahui setelah sistem ini dapat dijalankan sesuai dengan kebutuhan. Poin keenam ada lingkungan operasi. Perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini pertama ada sistem operasi Windows, khususnya Windows 10 yang 64 bit. Yang kedua ada SAM, ketiga ada text editor, yang keempat Mozilla Firefox. Pembahasan terakhir ada pemodelan sistem. Bagian A ada use case. Use case merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. Use case menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukan terhadap aplikasi. Gambaran perancangannya di sini ada admin dengan petugas. Admin di sini dia melakukan login, menampilkan dashboard, data penduduk, data pengaduan, data parameter, grafik bantuan dengan master data. Begitu juga dengan petugas. Pada gambar perencanaan ini menjelaskan tentang hak akses dari setiap user, di mana admin dapat mengakses halaman login, dashboard, data penduduk, data pengaduan, data parameter, grafik bantuan, dan data. Sedangkan petugas hanya dapat mengakses halaman login, dashboard, data penduduk, data pengaduan, data parameter, dan grafik penduduk. Bagian B ada use case skenario. Di sini ada nama use case-nya, ada aktor, terus login ada admin dan kepala. Yang kedua ada description, kemudian login juga use case menggambarkan admin dan kepala melakukan login. Nama use case yang ketiga ada precondition, dia melakukan login, aktor menginput username dan password untuk bisa masuk ke aplikasi. Use case yang keempat ada post condition, dia melakukan login juga, jadi sistem melakukan verifikasi, barulah aktor dapat mengakses menu utama. Nama use case yang terakhir ada skenario, dia melakukan login juga, itu aktor dapat mengakses menu utama. Poin yang ketiga ada gambaran input, di mana di sini yang kita input ada penduduk lahir, yaitu data yang diinput ada NIK, nama, tanggal lahir, nama ibu, nama ayah, dan nama saksi. Yang kedua ada penduduk yang meninggal, yang diinput itu ada NIK, nama, tanggal kematiannya, tempat kematian, jenis kelamin, dan penyebab kematian. Ketiga itu ada penduduk pendatang, yang diinput NIK, nama, tanggal, desa asal, kecamatan asal, terakhir ada alamat asal. Poin keempat ada penduduk pindah, yang diinput di sini ada NIK, nama desa, alasan pindah, kecamatan dengan alamat. Terus ada penduduk tetap, yang diinput di sini ada NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, status dengan alamat. Poin keempat ada tampilan output. Di sini tampilan outputnya akan muncul tampilan cetak dengan tampilan cetak yang kita input tadi, ada penduduk lahir, penduduk meninggal, pendatang, pindah dengan penduduk tetap. Di sini akan muncul tampilan cetaknya kalau di bagian output. Terus ada struktur tabel.
Struktur tabel di sini ada penduduk dengan admin. Di bagian penduduk akan muncul ID nama, ID alamat, ID tanggal lahir, ID pekerjaan. Begitu juga dengan admin. Baik, itulah tadi pemaparan dari materi kami mengenai struktur SKPL Sistem Informasi Desa Kaluku di Kabupaten Jeneponto. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.